Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaran penilaian, di mana video ini merupakan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer administrasi dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanuselina dan Bapak I Permana. Baiklah, sebelumnya sesuai dengan instruksi pada e-learning mengenai lembaran penilaian, seorang administrator dihadapkan pada tugas penilaian, sehingga diperlukan kemampuan untuk mengevaluasi kemampuan seseorang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. Yang pertama, materi apa yang dinilai. Yang kedua, pemilihan tipe pertanyaan, baik seperti pilihan, benar atau salah, isian kosong atau jawaban pendek. Serta gunakan aplikasi komputer perkantoran. Baiklah, di sini saya akan memberikan step by step untuk membuat lembaran penilaian. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu membuka lembaran baru Microsoft Word. Selanjutnya, kita bisa menentukan jenis tulisan. Di sini saya ingin menggunakan jenis tulisan yaitu Times New Roman dengan size 12. Yang pertama kita lakukan yaitu menuliskan seperti yang tertulis pada contoh diberikan oleh Ibu di e-learning. Yang pertama kita perlu membuat name dan date. Baiklah, di sini saya akan menuliskannya. Name dan date. Name. Name. Terus kita spasi, terus kita ketikkan date. Nanti kita spasi lagi sampai panjang, kita kasih titik di ujungnya biar nanti pas di blok kita bisa menggunakan underline. Seperti ini kita gunakan underline kawan-kawan. Seperti ini kepanjangan, mungkin bisa kita ulang lagi. Dari sini sampai sini kita kasih underline. Terus dari date sampai ini kepanjangan bisa kita kasih lagi underline. Setelah posisinya seperti ini kan kawan, mungkin bisa kita gunakan data tengah, data kiri, ini data kiri, data kanan. Bentar. Kayak gini kan kawan. Setelah semuanya seperti ini, kita enter. Terus kita bisa mengetikkan di sini ini judulnya Antartika Quiz sesuai dengan yang dikirim Ibu di learning. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya hanya akan mengkopinya dari sini. Kita copy, kita taruh di sini ya teman-teman. Seperti ini. Setelah ini mungkin kita bisa mengembalikannya biar sesuai itu dengan data kiri dengan data kanan. Selanjutnya di dalam sebuah lembaran penilaian itu tentunya ada beberapa pertanyaan. Nah, di sini contoh di sini. Di sini pertanyaan pertama yaitu pertanyaan yang memerlukan jawaban berdasarkan opsi. Di mana opsi di sini ada pilihan pertamanya A sampai D. Baiklah, di sini kita akan menyalinnya. Mungkin saya tidak akan menulis pengetikannya karena itu memerlukan waktu yang lama. Mungkin kita ketik angka 1 dulu. Terus kita copy yang dari sini teman-teman. Nih. Dimana pertanyaan pertama ini lebih ke itu memberikan opsi kepada si karyawan yang ingin dilakukan penilaian kinerja. Seperti ini kawan-kawan. Berarti setelah ini pertanyaan kedua, di mana pertanyaan kedua sesuai dengan yang dikirimkan di grup, yaitu pertanyaan yang memerlukan jawaban benar atau salahnya saja. Nah, di sini saya akan mengkopinya untuk saya pindahkan ke bagian lembaran baru, mana step by step yang saya buat. Ini teman-teman. Dimana di sini katakan Antartika merupakan salah satu keajaiban dari 7 keajaiban dunia. Apakah itu betul atau salah? Di sini ada 2 pilihan. Mungkin kita bisa nyatakan betul, mungkin bisa salah, tergantung dari orang yang kita lakukan penilaian kinerjaan. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang itu pertanyaan yang membutuhkan isian, di mana terdapat pernyataan, terus ada pernyataan terus benar atau salahnya. Bentar. Oke.
Maaf, terkenalan sedikit teman-teman. Kita lanjut saja ke pertanyaan ketiga, di mana pertanyaan ketiga ini jawabannya lebih ke itu, isian singkat. Kita copy yang dari sini. Nah, kita salin ke sini kawan-kawan. Mungkin kita kasih spasi dulu ya, kayak gini. Kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan keempat sesuai dengan lembaran penilaian tadi, mungkin lembaran keempat ini lebih ke itu ya, pernyataan paragraf, mana di sini ditanyakan bagaimana. Jadi kalau kita ditanyakan bagaimana, mungkin jawabannya mungkin bisa dijelaskan dalam bentuk paragraf panjang. Di sini saya akan langsung mengkopinya di sini untuk persingkat waktu. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti ini bentuk kalau pertanyaannya memerlukan jawaban dalam bentuk paragraf. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 5, kembali lagi seperti pertanyaan pertama kawan-kawan, dimana pertanyaan itu memberikan opsi kepada orang yang kita tanyakan, dimana jawabannya ada di salah satu opsi yang kita berikan. Nah, di sini saya akan mengkopinya di sini lagi. Dan pertanyaan ke-6 sepertinya sama lagi dengan pertanyaan kedua, dimana di sini hanya kita tuh penguatan apakah itu benar atau salahnya saja. Seperti pertanyaan di sini ditanyakan, banyak orang travel ke Antartika dengan menggunakan bot. Apakah itu benar? Apakah itu salah? Dikembalikan lagi kepada orang yang ditanyakan teman-teman. Nah, jadi persingkat waktu kita copy di sini aja teman-teman. Nah, nih. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan ke-7. Menurut saya pertanyaan ke-7 di sini hampir sama dengan pertanyaan yang kita nomor 3 tadi. Dimana di sini kita hanya memerlukan isian singkat saja. Nih, berapa kilometerkah jarak dari Antartika yang perlu kita tempuh, katanya kan? Tergantung dari orang yang kita teliti, ada jawabannya berbeda-beda per orangnya, tergantung jarak yang mereka tempuh dari rumah ke tempat mereka berlibur atau Antartika. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir ini sama dengan pertanyaan keempat tadi, di mana pertanyaan yang membutuhkan jawaban panjang dalam bentuk paragraf seperti ini kan kawan. Di sini sebelumnya saya telah mempersiapkan kopian karena untuk persingkat waktu, karena keterbatasan waktu yang diperlukan dalam menggunakan aplikasi rekam layar, maka saya mempersingkatnya di sini. Nah, di sini kita cuma ada 8 pertanyaan seperti yang tertera di pada Microsoft Word saya. Mungkin bisa diperhatikan lagi kan kawan. Di sini saya akan menentukannya kilas baliknya. Yang pertama kita buat tadi yaitu name sampai date. Setelah kita bikin name sama date, kita bikin namanya Antartika Quiz sesuai dengan instruksi. Terus pertanyaan pertama, pertanyaan memberikan opsi, jawabannya ada di salah satu opsi yang diberikan. Yang kedua, cuma penguatan pernyataan benar atau salah. Pertanyaan ketiga yaitu pertanyaan isian, yang mana pertanyaan ini menuntut isian apakah iya atau tidak. Pertanyaan keempat itu pertanyaannya membutuhkan jawaban dalam bentuk penjelasan paragraf. 5, 6, 7, 8 mengulang dari urutan 1 sampai 4 tadi teman-teman. Nah, itulah gambaran dalam membuat lembaran penilaian. Sampai sini yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Jika ada keraguan silahkan pertanyakan lagi kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.